Katanya harus selam. Tapi kok ada yang dibaptis pakai salju? Katanya sakral. Tapi kok ada yang dibaptis di metaverse pakai avatar? Gereja percaya satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Tapi ternyata bentuk baptisannya bisa aneh-aneh. Halo warga Kristus dan Shalom. Kita sering dengar bahwa baptisan adalah simbol kelahiran baru, tanda pertobatan dan pintu masuk ke dalam tubuh Kristus. Tapi, tahukah kamu bahwa sepanjang sejarah ada gereja-gereja baik kuno maupun modern yang membaptis orang dengan cara yang super tidak biasa. Bahkan, beberapa di antaranya bisa bikin kamu garuk kepala. Tapi, mereka tetap mengakui percaya kepada Yesus dan Alkitab. Nah, di video kali ini kita akan bahas 6 baptisan paling aneh yang pernah dilakukan gereja. Dan ya, semuanya nyata. Baptisan tanpa air sama sekali, The Salvation Army. Kita mulai dari yang paling kebalikan dari baptisan air, baptisan tanpa air sama sekali. Ya, ini terjadi di Salvation Army, satu gerakan Kristen yang sangat dikenal di seluruh dunia lewat pelayanan sosial mereka. Tapi tahu nggak, mereka nggak pernah membaptis anggotanya, bahkan tidak dengan percikan sekalipun. Gimana bisa? Alasan mereka, baptisan sejati bukan soal air, tetapi soal perubahan hati oleh Roh Kudus. Jadi, bagi mereka, kalau kamu sudah percaya Yesus dan bertobat, kamu sudah dibaptis secara rohani. Kita bisa setuju atau tidak, tetapi ini bikin pertanyaan yang paling penting. Apakah baptisan fisik wajib untuk keselamatan? The Salvation Army bilang tidak. Tapi, sebagian besar gereja Kristen lainnya bakalan bilang, bukankah baptisan itu perintah dari Tuhan? Baptisan di Metaverse, VR Church. Selamat datang di dunia digital, bukan cuma belanja dan rapat yang pindah ke Metaverse, tapi juga baptisan. Ada yang namanya VR Church, gereja online di dunia virtual, tempat kamu hadir sebagai avatar dan percaya atau tidak, dibaptis secara digital. Akhirnya visual effect, pendeta, avatar juga. Tapi kata-katanya masih liturgi baptisan yang sama. Mereka bilang ini untuk menjangkau mereka yang tidak bisa datang ke gereja fisik, seperti orang cacat yang tinggal di negara tertutup atau gamer hardcore. Tapi banyak yang bertanya, kalau avatarmu yang dibaptis, kamunya beneran dibaptis tidak? Sebagai gereja tradisional bilang, itu bukan baptisan. Tapi VR Church yakin yang penting adalah iman dan maknanya. Kamu tim air nyata atau cukup digital? Down in the water in the name of Jesus. Baptisan dengan salju, gereja ortodoks di Siberia. Sekarang kita pergi ke tempat super dingin Siberia. Gereja ortodoks Rusia punya tradisi baptis di sungai, bahkan saat sungainya membeku. Mereka menggergaji es, bikin lubang, dan orang dewasa nyemplung ke dalam air sedingin maut. Ini baptis plus bonus hipotermia. Kalau nggak ada air, beberapa laporan sejarah menunjukkan mereka bahkan pakai salju langsung untuk membaptis. Ini bukan cuma ekstrim, ini literal bisa bikin kamu mati kedinginan kalau nggak hati-hati. Tapi, bagi mereka, pengorbanan ini menunjukkan kesungguhan hati. Pertanyaannya, apakah Tuhan lebih berkenan kepada baptisan yang membekukan tubuh atau hati yang sungguh-sungguh? Baptisan pakai pasir, situasi darurat di gurun. Ini mungkin yang paling langka dan misterius. Di beberapa catatan sejarah, terutama dari misi kekristenan awal di daerah gurun, ada laporan baptisan dilakukan dengan pasir. Bukan karena aneh-anehan, tapi karena air tidak ada di mana-mana. Dan saat ada orang bertobat di tengah gurun, mereka menggunakan pasir sebagai simbol pembersihan. Apakah ini sah? Mayoritas gereja bilang sah jika dalam situasi darurat. Jordan, upon the profession of your faith,
in the Lord Jesus Christ, I now baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Go, George! Baptisan oleh robot, Jepang dan Korea, eksperimen AI. Dan ini yang paling masa depan. Beberapa gereja modern di Jepang dan Korea melakukan eksperimen baptis oleh robot. Yes, robot. Dengan suara yang diatur, tangan mekanik yang menyiram air, dan liturgi yang sudah diprogram. Katanya, ini bukti bahwa teknologi bisa dipakai untuk menyebarkan Injil. Tapi, dibaptis sama mesin, beberapa orang kagum. Sebagian besar bilang, enggak, ini kelewatan. Apakah robot kudus bisa bekerja lewat program komputer? Atau ini cuma gimmick yang kehilangan makna rohani? Ya, semoga pasti dibaptis robotnya nggak korslet. Baptisan pakai bendera. Kalau yang ini bikin kamu geleng-geleng kepala atau mikir dua kali. Di beberapa wilayah, terutama di Afrika dan di Amerika Selatan, ada kelompok-kelompok gereja karismatik yang melakukan baptisan dengan bendera. Serius, bendera. Baik itu bendera negara, bendera kerajaan, atau bahkan kain warna-warni. Caranya, orang berdiri di altar dan pemimpin ibadah membaptiskan bendera atau menyelimuti tubuhnya dengan kain sambil mengucapkan doa dan deklarasi. Baptisan rohani atau baptisan kuasa. Kadang disebut baptisan kemerdekaan, baptisan otoritas, atau baptisan kerajaan. Masalahnya di mana? Pertama, ini bukan ada di Alkitab. Kedua, sering dicampurkan dengan ajaran profetik atau simbolisme nasional atau spiritual yang nggak jelas asal-usulnya. Tapi kan ini cuma simbol. Ya, tapi baptisan bukan sembarangan simbol. Yesus nggak pernah membaptis orang dengan bendera Romawi atau menyelimuti mereka dengan kain Yahudi. Ini yang bikin banyak orang Kristen bingung, apakah ini pengurapan Roh Kudus atau cuma showman-bis karismatik? Hey church, we're getting ready for Baptism Sunday tomorrow. We've got 3 services happening, 10 a.m, 12 p.m, and 6 p.m. We would love to see you there. If you haven't signed up yet, make sure to sign up in the link in our bio. We'll see you tomorrow. Warga Kristus yang diberkati, dari baptisan tanpa air sampai metaverse, dari salju sampai robot. Semuanya menunjukkan satu hal, gereja berjuang menyesuaikan bentuk, tetapi ingin tetap setia pada maknanya. Baptis adalah simbol kelahiran baru, pertobatan dan masuk dalam keluarga Allah. Tapi pertanyaannya, apakah bentuk bisa fleksibel atau harus sesuai dengan pola yang Yesus tunjukkan? Yesus dibaptis di sungai, air nyata, tubuh nyata. Tapi bagaimana dengan mereka yang nggak punya akses atau hidup di zaman digital? Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, baptisan model mana yang sah di mata Tuhan? Atau lebih penting bentuknya atau hatinya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pernah lihat atau dengar bentuk baptisan yang lebih aneh lagi, ceritakan di kolom komentar. Kita bahas bersama. Jangan lupa like dan share dan subscribe karena channel ini akan membahas iman Kristen dengan cara yang jujur. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang 6 baptis yang paling aneh. Tetap menghormati sakramen kudus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.